Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dimanapun anak-anak berada, tetap patuhi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Ibu buatkan video ya. Jadi kita membahas tentang biaya produksi kerajinan non-benda. Dan anak-anak silahkan dipersiapkan punya ya. Ya, jadi untuk biaya produksi kerajinan non-benda itu nanti kita akan membahas tentang biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead. Ya, jadi nanti di sana kita kenapa sih mempelajari biaya tersebut sehingga kita nanti akan bisa membuat harga jual dari suatu produk. Ya, baik anak-anak, dilanjutkan. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang jenis biaya produksi atau menentukan harga pokok produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan perhitungan biaya produksi atau biaya untuk harga pokok produksi produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dan mengidentifikasi jenis biaya produksi. Baik anak-anak, kita mulai ya. Ya, yang pertama yaitu pengertian biaya. Ya, jadi apa sih biaya? Ya, biaya itu adalah kas atau uang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau semua pembiayaan dalam memproduksi barang yang diharapkan memberikan manfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya, anak-anak, komponen biaya produksi secara umum itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena berpengaruh terhadap pembuatan produk yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap harga jual dari produk tersebut. Ya, jadi kalau menurut Perry tahun 97, biaya produksi itu adalah penjumlahan antara biaya tidak langsung atau overhead cost dan biaya langsung atau direct cost. Sedangkan menurut Sadono Sukirno tahun 2003, biaya produksi itu adalah semua pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan produk perusahaan. Sedangkan menurut Sutrisno tahun 2009, biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan baku sehingga menjadi produk selesai. Ya, jadi ini beberapa pengertian menurut para ahli ya. Baik, kemudian setelah kalian mengetahui apa itu biaya produksi, kemudian anak-anak juga perlu mengetahui jenis-jenis dari biaya produksi. Ya, ketika melakukan produksi, anak-anak setidaknya perlu menghitung 5 jenis biaya produksi, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya tidak tetap atau variable cost, yang ketiga total cost atau KTC ya, kemudian yang keempat average cost, dan yang kelima marginal cost. Ya, apa sih pengertian dari kelima itu? Jadi kita bahas ya satu persatu. Yang pertama tentang biaya tetap. Ya, biaya tetap itu adalah biaya yang keluar setiap periodenya dan tidak bergantung pada berlangsung atau tidak berlangsungnya produksi. Biasanya biaya tetap ini berhubungan dengan aset-aset perusahaan dalam jangka waktu yang misalnya seperti gedung, administrasi, pajak, biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya tidak tetap atau variable cost. Ya, jadi biaya variabel atau variable cost, biaya tidak tetap itu adalah biaya yang pengeluarannya tergantung dari jumlah produksi. Jadi semakin banyak kita memproduksi barang, maka biaya variabel yang keluar juga akan semakin banyak dan berhubungan langsung dengan tren pasar. Atau istilahnya ketika tren pasar sedang meningkat atau menurun, maka biaya variabel yang dikeluarkan itu juga akan semakin meningkat atau menurun sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, jadi biaya variabel itu terkait produksi seperti misalnya
gaji pekerja, bahan baku utama, dan lain. Yang ketiga, total cost itu adalah biasanya disebut biaya total ya, adalah seluruh penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan setiap periodenya. Yang keempat, average cost itu misalnya anak-anak sedang membuat rata-rata biaya per periode. Ya, jadi untuk menghitung biaya rata-rata produksi itu adalah dengan menghitung biaya total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dari biaya rata-rata ini sudah bisa menentukan harga jual produk. Karena jika menggunakan biaya variabel atau biaya tetap saja, ketika menghitung harga jual, salah satu komponen biaya tidak akan terpenuhi, sehingga kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu tentang marginal cost atau biaya marginal itu adalah setiap tambahan ketika menambah satu unit produksi. Definisi dari biaya marginal ini mirip dengan biaya variabel. Cuman bedanya itu adalah biaya marginal ini akan muncul ketika melakukan ekspansi usaha. Jika belum melakukan ekspansi usaha dan masih melakukan proses produksi seperti dengan biaya, maka yang keluar adalah biaya variabel saja. Ya, jadi dari kelima jenis biaya produksi itu anak-anak harus mengetahuinya ya. Jadi sangat penting untuk diketahui agar bisa menghitung biaya produksi itu secara keseluruhan yang fungsinya nanti akan menentukan harga jual dari barang yang kita kita produksi. Ya, kemudian kita juga akan membahas tentang titik impas atau break even point. Ya, jadi biasanya disingkat dengan BEP atau break even point itu adalah titik di mana pendapatan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Ya, artinya tidak terjadi kerugian atau tidak ada keuntungan, tidak rugi dan tidak untung. Ya, jadi total keuntungan dan kerugian ada pada nol yang disebut dengan break even point atau titik pas. Ya, jadi artinya itu di mana perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan keuntungan. Ya, kenapa? Karena mungkin saja perusahaan itu dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan itu hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan bagian biaya tetap, maka perusahaan itu akan menderita kerugian. Sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan itu melebihi dari biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, di mana untuk menentukan BEP itu kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Ya, jadi selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit itu adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Ya, jadi BEP itu juga bisa dicari dengan rumus biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan. Ya, BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Kita sudah mengetahui berapa banyak minimal unit yang dijual. Untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan break even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break even point dalam unit itu dikalikan dengan harganya. Sehingga BEP dalam bentuk mata uang atau rupiah itu adalah dirumuskan dengan harga jual per unit dikali dengan BEP per unit. Ya, anak-anak, setelah mengetahui rumus perhitungan BEP, kemudian menghitung margin kontribusi. Ya, jadi margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil kita jual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Ya, jadi cara menghitungnya hampir sama dengan break even point, di mana margin kontribusi itu sama dengan total sales dikurangi biaya variabel. Ya, jadi dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan itu dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat.
Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Ya, jadi anak-anak, itu paparan materi kali ini. Ya, jadi, kalau dirangkum kita membahas 5 poin ya. Jadi yang pertama biaya variabel total, kemudian yang kedua cara menghitung biaya tetap atau biaya rata-rata, kemudian cara menghitung variabel rata-rata, cara menghitung biaya total rata-rata, eee, atau average total cost-nya, kemudian, biaya marginal atau marginal cost. Ya anak-anak, jadi, silahkan disimak materi itu kembali, kemudian nanti seperti biasa Ibu selipkan soal latihan. Nanti silahkan, dikerjakan tugasnya ya, jadi Ibu buatkan Google Form. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami tentang materi kali ini, anak-anak bisa di WA. Ya, jadi terima kasih anak-anak untuk waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mudah dipahami dan mudah. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.